Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini diambil dari titah 1 sampai dengan 4. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dengan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda,
Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dia, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Kita baca secara responsoria. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahan, lalu mengikut Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tuhan
marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Khalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam alaikum saudaraku. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 24 Januari 2021. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama minggu. Minggu ketiga setelah Epifanias. Topik: kemurahan Allah yang menyelamatkan, atau asini rohani debata na paluahon. Penggembalaan tentang pandemi COVID-19. Sehubungan dengan semakin banyak yang terpapar virus corona atau COVID-19 di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kota Serang, diberitahukan bahwa yang pertama, bagi jemaat yang sudah positif COVID-19, supaya isolasi mandiri selama 14 hari dan diharapkan supaya tidak datang ke gereja. 2. Majelis atau Sintua menghimbau jemaat yang positif COVID-19 di setiap sektor supaya memberitahukan kepada pendeta untuk didoakan secara pribadi melalui video call atau telepon. Yang ketiga, jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja 14 orang dari setiap sektor dan harus membawa tiket masuk ibadah atau tidak dititipkan. Yang keempat, setiap jemaat supaya mematuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Rapat dan sermon majelis atau Parhalado HKBP Serang. Hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 akan dilaksanakan rapat dan sermon majelis atau Parhalado HKBP Serang untuk membahas tentang pelayanan mengantisipasi kebaktian sehubungan dengan pandemi COVID-19. Bertempat di gereja ini masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Dihimbau kepada seluruh majelis HKBP Serang untuk menghadiri sermon tersebut. Telah menerima pemberkatan pernikahan. Telah dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Alexander Sitorus, putra dari Bapak Timbul Sitorus almarhum, Ibu Ani Lianita Boru Nainggolan. Alamat: Taman Mutiara Blok B2 nomor 3 Cimahi, Jemaat HKBP Resort Bandung Barat, Distrik 18, Jabarteng DIY. Dengan calon mempelai perempuan Sinta Mariana Boru Sitompul, putri dari Bapak Firman F. Sitompul, Ibu Osti Norita
Boru Sinaga almarhumah. Alamat: Jalan Raya Labuan, Kampung Cisantri, Sektor 3 Pandeglang, HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 masuk jam 8.30 WIB di HKBP Resort Bandung Barat, Distrik 18, Jabar Teng DIY. Anggota jemaat baru. Mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat baru. Keluarga Tombus Pendapotan Lumban Peruan, Ibu Endang Trida Boru Manalu, bersama seorang anak, Pangeran Denis Sihombing, pindah dari HKBP Hutanamora, Resort Butar, Distrik 16, Humbang Habissaran. Alamat: Perumahan Bumi Ciruas Permai 2, Blok F3 nomor 16, Sektor 16, Bumi Ciruas. Keluarga Erikson Siregar, Ibu Lisbeth Boru Simamora, bersama seorang anak, Hani Eliora Siregar, pindah dari HKI Sigupar Resort Lintong Nihuta, Daerah 19, Humbang. Alamat: Perumahan Taman Mutiara Indah 1, Blok G2, nomor 25, Sektor 10, Trondol. Diberkati Tuhan kedatangan mereka di gereja ini sehingga menjadi kesukaan dan sukacita di gereja ini. Berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 telah meninggal dunia Bapak Kasman Tampu Wolon almarhum, tutup umur 52 tahun 7 bulan, suami dari Ibu Boru Hutasoid. Alamat: Perumahan Lebak Indah Gria Asri, Blok K nomor 22, Sektor 2 Keramat Watu. Acara penguburan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di pemakaman Sayar Serang. Tuhan yang senantiasa memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Bagiku
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ketiga setelah Epifanias, yang diangkat dari kitab Nabi Yunus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Sekali lagi, shalom bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sering dalam kehidupan kita ini seolah-olah hidup kita itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan Allah. Tapi ada juga orang beranggapan bahwa hanya dirinya lah
yang memang dikasihi dan yang diberikan Tuhan anugerah, sedangkan orang lain tidak. Pemikiran yang demikian itu muncul di dalam konsep kehidupan orang Yahudi. Mereka menganggap bahwasanya Allah itu, Yahweh itu hanyalah Allah atau Tuhan yang partikularisme, Tuhan yang hanya milik mereka dan tidak berkuasa kepada orang lain. Pendapat itu tidak benar. Ketika Tuhan Allah menyuruh seorang nabi, yang arti nama nabi itu adalah merpati. Si merpati itu disuruh oleh Tuhan Allah ke sebuah kota yang sangat agung dan megah, ibu kota kerajaan Asyur, musuh orang Yahudi, yang mereka katakan adalah kafir. Tetapi Tuhan Allah menyuruh sang nabi, si merpati, untuk pergi ke kota Niniwe tersebut dan menyerukan supaya penduduk kota itu bertobat, menyerukan supaya penduduk kota itu berbalik kepada Tuhan Allah. Tetapi konsep pikiran sang nabi tidak. Tuhan Allah tidak mungkin berbuat demikian kepada orang-orang kafir, orang-orang musuh bangsanya, sehingga sang nabi tidak mau pergi, lari ke sebuah kota daerah bernama Tarsis dengan mengendarai kapal. Tuhan menghukum dia dengan mendatangkan badai. Dia ditelan ikan raya yang begitu besar. Tetapi ketika dia bertobat dan meminta ampun, Tuhan mengampuni kembali. Itulah kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan atas seluruh alam ini. Apapun, siapapun, dia bisa perintah. Sehingga ikan itu kembali memuntahkan Yunus. Dan kedua kali itulah nats kita ini. Yunus Tuhan kembali disuruh oleh Tuhan. Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi lagi ke kota Ninive. Yunus atau Nabi Yonah yang artinya adalah merpati, patuh dan pergi. Saudara yang dikasihi Kristus, kadang-kadang konsep pikiran kita demikian. Seolah-olah ada yang mengatakan orang sana tidak diselamatkan oleh Allah, lalu orang kita di sini hanya diselamatkan. Terjadilah orang dalam dan orang luar. Terjadilah kita dan mereka. Inilah yang menumbuhkan tembok-tembok pemisah bagi bangsa, bagi manusia di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menginginkan semua umat manusia itu selamat. Karena kasih dan anugerah Tuhan Allah tidak terbatas kepada beberapa dan sedikit orang saja. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yunus pun pergilah ke kota Niniwe. Dia berjalan dan mengelilingi kota itu sehari penuh serta meneriakkan hanya satu kalimat. Kalimat yang dia katakan, 40 hari lagi kota Niniwe ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan Allah. Cukup, hanya itu saja, tidak ada yang lain. Dan tidak ada ditambahkan kata-kata tersebut. Dia mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya itu. Dia tidak menyerukan supaya bertobat. Dia tidak menyerukan supaya kembali kepada Tuhan. Hanya mengatakan hukuman Tuhan untuk kota Niniwe. Seandainya orang menanya, Yunus, mengapa kamu mengatakan itu? Ya itulah sudah ditakdirkan oleh Tuhan Allah.
sudah nasib kota Niniwe harus ditunggang balikan oleh Tuhan Allah. Bukankah demikian dalam hidup kita? Sering kita mengatakan sudah nasib, sudah untung, hidup malang hari ke hari. Begitu. Kadang-kadang kita hanya berpaut kepada takdir dan nasib. Ada perkataan orang Simalungun mengatakan sedogogo nasib do. Tidak ada gunanya kekuatan dan usaha, tetapi nasib yang menentukan. Lalu kembalilah manusia kepada nasib dengan mengatakan, apa boleh buat? Sudah nasib kita yang demikian, sudah takdir demikian, sudah suratan tangan demikian. Itu hanya pasrah dan kita menerima. Sebenarnya bukan pasrah, tapi apa? Menyerah sebelum berperang. Kadang-kadang hidup kita juga begitu, menyerah sebelum berusaha. Sehingga ada pepatah Melayu yang mengatakan begini, nasibku ini sungguhlah malang, padi kutanam tumbuhlah lalang, puyuh disangkar jadi belalang, ayamku kutambat disambar elang. Jadi coba kita bayangkan bagaimana kalau hanya nasib saja dan nasib, lalu tidak ada usaha dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi? Benarkah nasib atau takdir suratan tangan dalam hidup kita ini? Saudara yang dikasihi Kristus, nyatanya kita lihat tidak benar itu nasib orang kota Niniwe. Tidak benar itu takdir orang Niniwe. Walaupun Tuhan Allah sudah mengatakan 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Kristus, setelah mendengar kabar tersebut, orang Niniwe mengambil tindakan, berbuat sesuatu. Yang pertama adalah raja. Raja kota orang Niniwe turun dari tahtanya, turun dari singgasananya, menanggalkan jubah kebesarannya, menanggalkan pakaian kebesarannya, jubah kekaisarannya. Dia tanggalkan, dia menyelubungkan kain kabung, lalu duduk di dalam abu, menandakan, membuat abu di kepalanya, menandakan dia merendahkan dirinya, dia merendahkan hatinya, dia membuat dirinya sama seperti abu, debu di depan Tuhan. Itulah mengosongkan diri. Itulah yang dikatakan kenosis. Itulah memang benar-benar dia mengosongkan dirinya, membuang keangkuhan, membuang kecongkakan, membuang kepongahan, lalu dia duduk di abu, menandakan diri, mengubah kehidupannya. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah demikian sebenarnya di dalam kehidupan kita, apalagi sebagai pemimpin, apalagi sebagai tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, sebenarnya harus merendahkan diri, merendahkan hati. Karena apa? Kalaupun dia memiliki jabatan, kalaupun dia memiliki kuasa, kalaupun dia memiliki kepandaian, keahlian, atau memiliki juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, itu hanya kuasa Tuhan yang diberikan kepada. Lalu kemudian setelah raja bertobat dan membuat demikian, maka dia mengumumkan kepada pegawai-pegawainya, kepada pejabat-pejabatnya, kepada punggawa-punggawanya, dan kepada seluruh rakyat orang Niniwe dengan mengatakan, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Semuanya manusia, ternak, berselubung kain kabung, berseru-seru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat
dari kekerasan yang dilakukannya. Mereka membuat sebuah usaha. Mereka melakukan sebuah perbuatan yang berusaha supaya mereka selamat. Mereka berusaha supaya Tuhan Allah mengubah apa yang ada dalam konsep dan mengubah yang sudah ditakdirkan kepada mereka. Apakah jaminan perbuatan mereka itu? Apakah ketika mereka melakukan itu maka terjamin mereka akan selamat? Saudaraku yang dikasihi Kristus, tidak. Apa kata mereka? Coba kita membacanya. Ayat 9. Kita melihat nats ini ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Siapa tahu, tidak terjamin. Perbuatan mereka itu, tindakan mereka itu, apa yang mereka lakukan itu juga bukan jaminan untuk menyelamatkan mereka dari murka Allah. Tapi mereka berkata, siapa tahu, mungkin, mudah-mudahan. Saudara kita yang lain mengatakan apa? Insya Allah. Semoga. Mudah-mudahan bisa selamat. Berarti tidak menjamin. Saudara yang dikasihi Kristus, dan itulah memang yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Segala syarat-syarat, norma-norma keagamaan, puasa, berkain kabung, berbuat ini dan itu, memberi persembahan, apakah menjamin akan selamat? Tidak. Semua yang kita perbuat itu bukan menjamin supaya kita bisa selamat. Tetapi apa? Mudah-mudahan, kata mereka. Yang menjamin keselamatan adalah kasih karunia, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Itulah topik minggu kita hari ini, yaitu kemurahan Allah yang menyelamatkan. Lalu bagaimana? Ayat 10 berkata, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka. Yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kemurahan Tuhan Allah saja. Tiada seorang pun kita yang mampu, yang boleh menepuk dada kita, lalu kemudian dengan bangga mengatakan, saya sudah mampu melakukan untuk Tuhan Allah. Dan segala apa yang ada dalam kehidupan kita sebagai yang diselamatkan oleh Tuhan Allah bukan hasil usaha dan segala perbuatan kita sendiri, tetapi sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diselamatkan oleh Kristus dengan kemurahan Tuhan Allah yang telah mengutus anaknya turun ke tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau begitu apa gunanya kita melakukan yang baik? Apa melakukan yang dikatakan oleh agama kita, apa yang dikatakan oleh gereja kita, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan? Itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Artinya kita hanya membayar hutang kita kepada Tuhan Allah, bukan sebagai andil atau deposito kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik, melakukan kepada Tuhan, memberikan persembahan kita, memberikan ucapan syukur kita, itu karena kita membayar hutang. Karena Tuhan telah lebih dulu berbuat yang terbaik di dalam hidup kita, menyelamatkan kita. Lalu sebagai orang yang beriman, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan melakukan firman-Nya, dengan melakukan dalam kehidupannya. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita harus menunjukkan buah iman kita. Itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dengan melakukan seturut dengan apa kehendak Tuhan. Mari kita sambut keselamatan, kemurahan Allah yang menyelamatkan kita di dalam hidup kita dengan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan melakukan yang seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami hari ini dengan firman-Mu, firman kehidupan, menyatakan kepada kami, hidup kami bukan ditentukan oleh nasib dan takdir kami, melainkan adalah hanya kemurahan Tuhan Allah saja yang menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan kami hanya beriman kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan kerendahan hati kami mau datang bersujud ke hadirat-Mu dan mengucap syukur atas keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami, dan berkat-berkat yang melimpah yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Jika kami melakukan yang terbaik, berusaha di dalam kehidupan kami, semuanya itu adalah sebagai buah iman kepercayaan kami kepada Tuhan Allah Bapa dan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sebagai buah iman kami dan ucapan syukur kami kehadirat-Mu. Berkati Bapa firman-Mu yang telah menyapa kami, berkati juga umat-Mu yang hari ini datang beribadah di gereja-Mu, maupun yang sedang beribadah sekarang di rumah mereka masing-masing melalui live streaming. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, para haladun yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari ini. Engkau yang telah memanggil kami, biarlah apa yang kami lakukan hari ini, pelayanan kami semuanya, itulah persembahan kami, ucapan syukur kami kehadirat Tuhan. Baik sebagai pemain musik maupun song leader, haretau, pengumpul persembahan, pendoa untuk memberangkatkan pelayan-Mu melaksanakan tugas, dan juga liturgis maupun yang menyampaikan firman-Mu, dan seluruh kami yang hadir maupun di rumah. Inilah Tuhan persembahan kami kehadirat-Mu yang boleh Tuhan terima di dalam sukacita sorga. Berkati Tuhan umat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, beri panjang umur, beri kesehatan, berkati rumah tangga mereka menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Berkati pemerintah kami agar boleh Tuhan melakukan yang terbaik di negara kami, bahkan memutus mata rantai COVID-19, sehingga pandemi COVID-19 berakhir dari dunia ini dan juga dari negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali dari gereja-Mu dan pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat. Berkati kami Tuhan. Dengan berkat-Mu kami menjadi berkat dalam kehidupan kami.
Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kini, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1, dilanjutkan mengumpulkan persembahan ke depan. Memuji anugerah yang telah menebusku dan sucikanlah hatiku lemah kediamanmu. Tinggallah dalam hatiku Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Kita nyanyikan ayat 3, jemaat kami undang untuk berdiri. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepada-Mu. Tinggallah dalam hatiku Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebahagian daripada karunia-Mu itu kami serahkan kembali sebagai persembahan hati kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih.